Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita tentang jihad. Ini berjudul Jihad Fisabilillah, diuraikan oleh Faijam Kusen. Misi Islam, saudara-saudara para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia. Misi Islam adalah menjabarkan terselenggaranya rahmatan lil alamin, surat 21 ayat 107, dengan pengertian sempit, terbatas, bertugas menyelenggarakan tercapainya realitas kesejahteraan umat manusia sejak di dunia sampai pada kehidupan di alam akhirat kelak. Islam adalah satu-satunya petunjuk dan pedoman yang tepat dan jitu dari Maha Pencipta untuk membuat dunia ini menjadi darussalam, gambaran surga yang serba penuh keselamatan dan kedamaian, damai dengan Allah serta damai dengan sesama manusia. Pada hakikatnya damai di alam akhirat adalah merupakan rangkaian lanjutan belaka dari jiwa damai yang dialaminya dan dinikmatinya oleh kaum muslimin dan muslimat di dunia ini. Sumber asli keselamatan dan kedamaian sejati adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah Ta'ala dan berbuat baik kepada makhluk-makhluknya, terutama kepada sesama manusia. Umat Islam yang pilihan dan unggul, saya ulangi lagi, umat Islam yang pilihan dan unggul atau handal adalah yang terkendali oleh iman sebagai pendorong dan penggerak, dan takwa dengan pengamalan ilmu dan teknologi yang tepat arah, sasaran, serta efektif efisien. Surat 3 ayatnya 190. Surat 3 itu adalah surat Ali Imran. Misi ini ditugaskan kepada manusia yang telah dipersiapkan sebagai wakil Allah Ta'ala di muka bumi. Surat 2 ayat 30. Yang mengelola alam semesta bagi kesejahteraan umat manusia. Manusia sesuai dengan tingkat dan profesinya wajib berbuat atau bekerja bersama-sama secara koordinatif dengan penuh kesungguhan. Surat 13, surat Ar-Ra'd ayatnya 11. Cita-cita yang luhur, saudara-saudara para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, sesuai rahmat dan nikmat yang begitu banyak dan tanpa batas, yang begitu banyak tanpa batas, selayaknya manusia tahu diri untuk bersyukur dan menempatkan dirinya pada organisasi alam semesta secara serasi sebagai cita-cita yang luhur. Sebagian rahmat dan nikmat dari Allah Ta'ala
yang mendasari cita-cita luhur tersebut antara lain yang pertama signalemen sifat rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu tertib dan cermat urutan dan peningkatan pada tata alam semesta mencapai kesempurnaan sebagai landasan kesadaran. Yang kedua adalah potensi dan perlengkapan makhluk paling sempurna berupa indera, otak, dan anggota badan serta hati nurani manusia. Yang ketiga sifat rohimiyah Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu lengkap dan berlimpah penyediaannya baik untuk energi atau mesinnya maupun bahan baku kesejahteraan hidup bagi manusia. Yang keempat, pedoman atau metode kerja yang begitu lengkap sempurna yang tepat sesuai dengan bakat pembawaan dengan jaminan tepat sasaran. Yang kelima adalah syarat tercapainya dan terkabulnya cita-cita luhur ini harus dikerjakan dan diusahakan perbaikan. Surat 13 ayat 11 serta harus diperjuangkan secara sungguh-sungguh, secara tekun dan ulet untuk mencapai cita-cita luhur dengan jihad. Saudara-saudara para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, bekerja atau berbuat menurut kemampuan yang ada dengan sungguh-sungguh secara efektif, efisien, terprogram, dilaksanakan secara tekun, ulet dengan daya juang yang terus berkembang sesuai perkembangan budaya atau peradaban sampai dengan terselenggara kebenaran dengan situasi serba damai di dunia dan di akhirat kelak. Jihad merupakan kegiatan perjuangan berkesinambungan, terarah dan terpimpin tepat sasaran, meliputi segala aspek kebenaran luas tiada batas, sejak mulai membuat diri sendiri menjadi pribadi muslim yang sejati, menciptakan iklim masyarakat muslim yang bila perlu berperang membela diri pada agama Islam. Jihad dalam arti dakwah, setiap muslim wajib menamakan atau menanamkan pengertian, meresapkan kesadaran secara yakin, meneladani pelaksanaan serta memantapkan takwa dengan pembinaan yang berkesinambungan. Modal untuk jihad, saudara-saudara para pemirsa channel Kreweng Aji yang budiman, modal untuk berjihad antara lain satu, diri pribadi kita, meliputi pangkat, jabatan, kedudukan, kekuatan fisik, daya pikir, keterampilan, pengetahuan dan teknologi, serta kreativitas dan keahlian berpidato dan sebagainya. Yang kedua, modal harta benda, meliputi dana,
rumah pekarangan lahan pertanian, kendaraan, alat tulis, kertas, perlengkapan, dan sebagainya. Sebagai penutup, musuh Islam adalah nafsu jahat segala bentuk. Saya ulangi lagi, musuh Islam adalah nafsu jahat dengan segala bentuk tingkatannya, baik internal dari diri sendiri maupun eksternal atau dari lingkungannya, yang wajib kita kikis habiskan untuk diganti dengan kebaikan dan kebenaran. Saudara-saudara, para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, umat manusia tidak dapat lepas atau lolos, pasti terkait dan tergantung kepada Allah Ta'ala dengan hukum evolusinya dan hukum kausalitasnya pada hari pembalasan nanti, baik secara taat maupun secara terpaksa. Dengan demikian, seorang muslim mesti tentukan pilihan secara taat, penuh kesadaran pada pimpinan yang benar, dengan perjuangan penuh kesungguhan. Saudara-saudara, demikianlah risalah ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.